Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Pembelajaran Fikih di MISD dengan anggota Lubabah Umil Fad, NIM 203190259 dan Misteri Ulandari, NIM 203190266. Baiklah, di sini kami akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu tentang pengertian, karakteristik, tujuan, dan juga pembelajaran abad 21 serta implementasinya. Selamat menyimak. Pengertian pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari anak didik, guru, dan tenaga lainnya. Misalnya, penjaga perpustakaan, penjaga UKS, dan lain-lain sebagainya. Material yang terlibat dalam sistem pembelajaran meliputi buku-buku, film, audio, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audiovisual, dan juga komputer. Sedangkan prosedur yang terlibat dalam sistem pembelajaran meliputi jadwal, metode penyampaian belajar, strategi penyampaian belajar, dan lain-lain. Unsur-unsur di atas saling berhubungan erat antara satu unsur dengan unsur yang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Bapak Sapardi Djoko Damono, pada prinsipnya antara istilah pembelajaran dan proses belajar mengajar mempunyai arti makna kata yang sama, yaitu suatu proses hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Namun, akhir-akhir ini istilah mengajar tidak lagi populer seperti dulu di dunia pendidikan di Indonesia. Yang kini lebih populer adalah istilah pembelajaran yang sejalan dengan semangat perubahan. Pengertian fikih secara bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang memiliki arti mengerti atau paham. Paham yang dimaksud adalah usaha suatu akal untuk dapat memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Fiqih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Yang terdengar dengan kata lain, al-ilmu bisyai'in ma'al fahmi. Ibnu Al-Qayyim berkata bahwa fikih lebih khusus daripada paham. Artinya, fikih lebih penting dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Quran secara tekstual maupun konseptual. Secara logika, pemahaman akan diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual. Sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun konseptual. Hasil dari pemahaman terhadap teks-teks ajaran Islam disusun secara sistematis agar mudah diamalkan. Dan itu kita dapat mengerti bahwa pembelajaran fikih adalah proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum syariah yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru peserta didik dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan. Kemudian karakteristik. Apa sih karakteristik itu, teman-teman? Ya, karakteristik adalah ciri tertentu dari individu untuk dibedakan satu dengan lainnya baik dalam sikap maupun perilaku. Mathis and Jackson 2002. Konsep karakteristik individu itu dijabarkan dalam 4 indikator, yaitu yang pertama, ada minat, kemudian jati diri, kemudian kepribadian, dan yang terakhir latar belakang sosial. Nah,
Dalam pembelajaran fikih, banyak sekali mempelajari tentang fikih ibadah dan juga tentang pokok-pokok hukum Islam. Di samping merupakan mata pelajaran yang memiliki ciri khusus, pembelajaran fikih juga merupakan materi yang diajarkan mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan dalam kelas saja. Nah, penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran fikih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat maupun lingkungan. Tujuan pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah 1. Membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil nakli dan dalil akli. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. 2. Mengetahui dan memahami cara-cara melaksanakan hukum-hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. 3. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT maupun dengan diri manusia itu sendiri. Dan di antara 3 tujuan pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah, tujuan akhir ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhaan Allah SWT dengan melaksanakan syariah-syariahnya di muka bumi ini sebagai pedoman hidup individual maupun hidup masyarakat. Selanjutnya, yaitu pembelajaran abad 21 dan implementasinya. Pembelajaran abad 21 memberikan konsep bahwa keterampilan itu harus diterapkan kepada siswa, karena nanti akan berpengaruh pada siswa ketika ada di dunia kerja. Tidak hanya itu, dalam suatu pembelajaran, peserta didik harus memiliki 4 skill abad 21. Keterampilan tersebut yaitu, yang pertama komunikasi, kedua berpikir kritis, ketiga kreatif, dan kolaborasi. Implementasi dari pembelajaran fikih yaitu berisikan tentang bagaimana proses pembelajaran fikih itu berlangsung kepada guru dan juga siswa. Nah, berdasarkan fakta yang ada, di mana model pembelajaran yang digunakan itu sangat baik, serta menjadikan peserta didik dapat berpikir secara kritis terhadap isi dari materi yang dipelajari tersebut ya teman-teman. Nah, dengan begitu perlu persiapan yang baik agar dapat mempermudah dan juga meningkatkan implementasi pembelajaran fikih, serta kesulitan yang akan dihadapi oleh setiap siswa. Teman-teman, itulah tadi penjabaran dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nah, jika teman-teman ada yang belum dipahami atau belum jelas, silakan untuk ditanyakan ya. Mungkin cukup sekian dulu dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.